Oke, Oke, baik. oke. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Perkenalkan nama saya Welan Agustino dengan NIM 2024 131 005. Nama saya Bages dari NIM 2024 13 10 17. Dan nama saya Gusnawan dengan NIM 2024 13 10 20. Dan untuk nama saya Samuel Jackson dan NIM saya 2024 131 014. Oke, jadi pada pagi hari ini kami akan menjawab tentang pertanyaan yang ingin dibahas, yaitu satu, mengapa mahasiswa seluruh Indonesia masih harus belajar bahasa Indonesia, sedangkan pelajaran bahasa Indonesia secara resmi sudah diterima setiap anak sekolah di Indonesia sejak kelas 1 hingga kelas 12. Kedua, jelaskan ragam bahasa Indonesia, ahli yang menggolong-golongkannya, dan berikan contohnya. Gunakan sumber terbaru. Ketiga, sebut dan jelaskan contoh minimal tiga konkret perbedaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Keempat, siapa saja yang berhak dan wajib menjaga bahasa Indonesia tetap digunakan dengan baik dan benar. Jelaskan. Kelima, jelaskan perbedaan antara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikan contoh konkret perbedaan apakah bahasa yang baik dan tidak benar. Enam, sebut, jelaskan, dan beri contoh fungsi khusus bahasa. Oke, pada pertanyaan pertama akan saya jawab, mengapa mahasiswa seluruh Indonesia masih harus belajar bahasa Indonesia sedangkan pelajaran bahasa Indonesia secara resmi sudah diterima setiap anak sekolah di Indonesia sejak kelas 1 hingga kelas 12. Jadi, pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi memiliki tujuan yang berbeda dari pembelajaran di sekolah. Fokusnya adalah pada penguasaan bahasa untuk keperluan akademik profesional dan pengembangan pribadi, yang menjadi dasar penting bagi mahasiswa untuk berkontribusi lebih baik di masyarakat dan di dunia kerja. Selanjutnya, untuk nomor 2 akan dijawab oleh Belgis. Oke. Nomor 2. Jelaskan ragam bahasa Indonesia, ahli yang menggolong-golongkannya, dan berikan contohnya. Gunakan sumber terbaru. Ragam bahasa situasi mengikuti kaidah bahasa yang telah ditetapkan dan digunakan dalam situasi formal. Contohnya adalah dokumen resmi dan karya ilmiah. Oke, saya. Oke. Yang ketiga, sebut dan jelaskan contoh minimal tiga konkret perbedaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Yang pertama, identitas dan aturan resmi. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia dipakai buat nyatuin kita yang dari berbagai suku, misalnya orang Jawa ngobrol sama orang Sunda pakai bahasa Indonesia biar saling mengerti. Sebagai bahasa negara dipakai buat hal-hal resmi, banyak undang-undang, teks proklamasi atau sumpah jabatan. Contohnya kami bangsa Indonesia di teks proklamasi. Komunikasi sehari-hari dan surat resmi. Kalau bahasa nasional yang kalau bahasa nasional ya buat ngobrol sehari-hari, misalnya pas belanja online, kita bilang, Mbak, ada diskon nggak? Kalau bahasa negara dipakai buat surat-surat resmi kayak surat dinas pemerintahan atau surat lamaran kerja. Contoh, dengan ini kami sampaikan bahwa titik. Kebudayaan dan diplomasi. Sebagai bahasa nasional, sering dipakai buat seni dan budaya, contohnya lirik lagu nasional kayak Indonesia Raya atau acara adat yang pakai bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, dipakai buat urusan internasional, banyak pidato presiden di PBB misalnya, presiden yang ngomong pakai bahasa Indonesia terus diterjemahkan. Intinya bahasa nasional itu lebih santai dan sehari-hari, sementara bahasa negara itu formal dan resmi buat urusan pemerintahan atau aturan. Untuk pertanyaan keempat, itu siapa saja yang berhak dan wajib menjaga bahasa Indonesia tetap digunakan dengan baik dan benar. Jelaskan.
Jadi untuk dari pendapat kelompok kami 10, yaitu jawaban kami adalah semua warga Indonesia wajib menjaga bahasa Indonesia tanpa terkecualian. Karena kita bertugas untuk menggunakan dan mengajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk melestarikan budaya serta memperkuat identitas bangsa. Dan keempat, pertanyaan keempat, siapa saja yang berhak dan wajib menjaga bahasa Indonesia tetap digunakan dengan baik dan benar? Jelaskan. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia seharusnya tahu dengan hal tersebut. Karena bahasa Indonesia itu sering digunakan di lingkungan sekitar, seperti di sekolah, di kampus, atau di lingkungan masyarakat. Dan untuk Oh, pertanyaan kelima, yaitu jelaskan perbedaan antara bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Indonesia yang benar. Berikan contoh konkret perbedaan apakah bahasa yang baik dan tidak benar. Penggunaan bahasa yang baik itu dia itu dalam percakapan sehari-hari, contohnya itu dalam situasi informal atau sesuai konteks. Penggunaan bahasa yang benar itu seperti aturan PUBI dan KBBI. Contoh dalam situasi formal. Pertanyaan keenam, sebut dan jelaskan dan beri contoh fungsi khusus bahasa. Fungsi khusus bahasa adalah alat untuk berkomunikasi, mengekspresikan diri, dan membangun hubungan sosial. Bahasa juga berfungsi untuk memperkuat identitas, menyampaikan pikiran dan emosi, serta memfasilitasi pembelajaran dan pertukaran pengetahuan. Dan komunikasi, yaitu seperti bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kalau ekspresi diri, yaitu bahasa merupakan alat untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran. Yang pembangunan hubungan sosial itu adalah bahasa merupakan alat untuk membangun hubungan dengan orang lain. Dan pembelajaran itu bahasa untuk mempermudah proses pembelajaran. Pertukaran pengetahuan itu adalah bahasa untuk mempertukarkan pengetahuan dengan orang lain. Dan untuk identitas, yaitu bahasa untuk memperkuat identitas kita. Integrasi sosial, yaitu adalah bahasa untuk mengintegrasikan diri kita ke dalam lingkungan sosial. Dan kontrol sosial adalah bahasa untuk melakukan kontrol sosial. Dan hiburan adalah bahasa untuk menghibur diri sendiri atau orang lain. Dan terakhir itu adalah seni, yaitu bahasa untuk mewujudkan seni seperti sastra. Saya lanjutkan kepada William untuk kesimpulan dan oke, jadi kesimpulan untuk kelompok kami adalah bahasa Indonesia tetap menjadi mata kuliah penting bagi mahasiswa karena fungsinya yang krusial dalam membentuk keterampilan berkomunikasi akademik dan profesional. Sebagai bahasa dengan berbagai ragam, penggunaannya perlu disesuaikan dengan situasi dan konteks, baik dalam ranah formal maupun informal. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berperan sebagai identitas bangsa dan alat komunikasi sehari-hari. Sedangkan sebagai bahasa negara, bahasa ini menjadi sarana resmi pemerintahan, pendidikan, dan hukum. Pelestarian dan penggunaan bahasa yang baik dan benar adalah tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Perbedaan antara bahasa yang baik atau sesuai konteks dan benar atau sesuai kaidah menunjukkan fleksibilitas bahasa dalam berbagai situasi. Fungsi bahasa yang meliputi ekspresif, informatif, dan interaksional mencerminkan keberagaman manfaat bahasa sebagai alat komunikasi manusia. Pemahaman ini memperkuat kesadaran pentingnya menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia agar tetap relevan dan bermartabat. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.